Halo, apa kabar? Semoga senantiasa sehat ya. Saat ini kita akan mempelajari sebuah teks. Teks ini berisi lelucon yang mengandung kritik, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Teks apakah itu? Yap, betul sekali. Teks anekdot. Dalam KBBI, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Adapun tujuan teks anekdot antara lain: 1. Menyampaikan kritik dengan santun. 2. Dapat memberikan pelajaran atau nilai hidup. Dan yang ketiga, memberikan hiburan kepada orang lain. Di dalam teks anekdot terkandung tokoh, latar, dan rangkaian peristiwa. Selanjutnya, kita mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan. Perhatikan slide ya. Struktur teks anekdot yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi adalah bagian di awal cerita yang memberi gambaran umum tentang isi suatu teks. Bagian ini berfungsi sebagai pembuka cerita dengan menceritakan latar terjadinya peristiwa dalam anekdot itu. Struktur yang kedua adalah orientasi, yaitu bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Sementara krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian ini timbul kelucuan yang mengundang tawa. Selanjutnya, reaksi. Reaksi adalah tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Dan struktur yang terakhir adalah koda. Koda adalah penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Koda dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Sekarang, mari kita belajar tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kalimat langsung. Yang kedua, menggunakan keterangan waktu. Ketiga, menggunakan kata ganti orang ketiga. Keempat, menggunakan konjungsi temporal. Kelima, menggunakan ungkapan atau frasa idiomatis dan kalimat retorik. Dan yang keenam, menggunakan kata kerja material. Selanjutnya, mari kita baca dan cermati penjelasan beserta contoh kaidah kebahasaan pada slide berikut ini. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Oh iya, di masa pandemi ini, jangan lupa minum banyak air putih, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup ya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat.